Halo kawan cerita, berjumpa lagi bersama kami di sini dengan podcast Pascalibah dari BPS Provinsi Sumatera Utara. Kawan cerita menyambung episode sebelumnya, kita pernah membahas mengenai statistik sektoral. Jadi data BPS itu salah satunya bersumber juga dari dinas atau OPD yang kita sebut sebagai statistik sektoral. Nah, sebagai informasi nih, pengembangan statistik sektoral itu penting dalam mewujudkan tercapainya satu data Indonesia. Hal ini juga sudah diatur dalam Perpres nomor 39 tahun 2019. Di situ disebutkan bahwa ada 4 prinsip satu data Indonesia. Salah satunya adalah metadata. Jadi di sini kita sudah kedatangan 2 orang bintang tamu dari BPS RI. Sebelum kita masuk ke bahasa metadata dan satu data Indonesia, ada baiknya kita perkenalan dulu dengan para bintang tamu kita. Ya, boleh dikenalkan dari mulai Bang Brian. Oh iya, nama saya Brian Firdian dari Direktorat Diseminasi. Saya S. Herdianto dari Direktorat Diseminasi juga, sama dengan Bang. Oke Bang, ini udah hari keberapa nih Bang di Sumut? Hari kedua. Hari kedua ya? Iya. Baru baliknya besok ya? Iya, besok. Oh, oke. Jadi ini direktoratnya tadi kan direktorat apa tadi Bang namanya? Diseminasi Statistik. Diseminasi Statistik. Nah, dan memang ini yang membahas atau yang menangani, membidangi mengenai metadata dan satu data gitu Bang ya? Iya. Nah, bisa nggak dikenalin gitu yang dimaksud dengan satu data Indonesia ini? Kan sekarang kita sering dengar tuh prinsip satu data, Ya. satu data kependudukan, pertanian, satu data bencana dan lain-lain gitu. Ya. Kira-kira bisa nggak dijelasin? Oke, ya. Jadi sesuai Perpres 39 tahun 2019 itu prinsip SDI ada 4. Jadi yang pertama standar data, kedua metadata, interoperabilitas data, dan klasifikasi baku. Nah, jadi yang pertama standar data itu harus produsen data harus mempunyai standar data berupa konsep, definisi, dan sebagainya. Untuk yang kedua metadata, produsen data sebaiknya harus melampirkan metadata sesuai instrumen yang ada, yaitu ada MS-KEK, MS-VAR, dan MS-IN. Ya, kegiatan, indikator, variabel, itu ada 3. Kemudian untuk interoperabilitas data, nah itu setiap produsen data bisa melakukan menyediakan kayak API untuk interoperabilitas data. Jadi sharing data antar kementerian seperti itu. Oh, seperti itu. Nanti ke portal SDI. Kalau klasifikasi baku ya, itu jadi semua produsen data harus mengikuti klasifikasi baku yang sudah ditetapkan di portal Satu Data Indonesia. Oh gitu. Nah, jadi kan ini kan BPS sebagai penyedia data gitu kan. Nah, kemudian ada istilah Satu Data Indonesia. Jadi apakah Satu Data Indonesia ini hanya berlaku untuk BPS saja atau kolaborasi juga dengan berbagai instansi lain seperti itu? Enggak, harusnya semuanya, karena semua instansi KL, OPD itu kan masuk ke portal Satu Data Indonesia. Jadi semuanya harus berperan aktif untuk mensukseskan Satu Data Indonesia itu. Jadi setiap produsen data itu harus memenuhi setidaknya 4 prinsip SDI itu. 4 prinsip SDI itu seperti Iya, itu. seperti itu. Oh. Sekarang kita ngobrolin tentang yang metadatanya nih Bang. Jadi yang dimaksud dengan metadata itu seperti apa gitu? Metadata itu sebenarnya tagline-nya yang paling sederhana adalah data tentang data gitu. Jadi data yang bisa menjelaskan kepada pembaca data tentang cara mendapatkannya, tentang interpretasinya gitu. Jadi si pembaca tidak salah dalam mengartikan data yang dia baca. Oh gitu. Kalau disertai contohnya gimana tuh biar lebih lengkapnya? Contohnya yang paling sederhana sebenarnya metadata itu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi memang tidak disebut metadata gitu. Yang paling gampang kalau kita melihat mau minum obat sakit kepala, di belakang obat sakit kepala ada ingredients-nya, ada kandungannya. Itu salah satu contoh metadata di kehidupan kita gitu. Kalau kita masak, ada resepnya, harus dimasak berapa menit, harus dipakai bumbu apa, itu salah satu contoh metadata yang ada di kehidupan kita. Nah,
tidak jauh berbeda juga dengan metadata statistik yang kita katakan untuk mendukung satu data ya. Ya. Dalam metadata statistik juga harus dijelaskan data yang tersebar di umum, bagaimana cara mengambilnya, bagaimana cara membacanya, bagaimana cara menghitungnya gitu. Sehingga si pembaca tidak salah mengartikan saat ada dua data yang dikatakan sama tapi metadatanya berbeda. Oh gitu. Contoh yang paling umum sering terjadi perselisihan antara data itu penduduk. Ya. Penduduk itu paling sering sekali gitu. Nah, itu Penduduknya dia, betul. BPS itu kenapa kok beda sama penduduknya Dukcapil? Iya. Pertama ya, kalau metadatanya lengkap kita bisa lihat konsep penduduknya BPS adalah orang yang tinggal berapa lama, sementara konsep penduduknya Dukcapil adalah orang yang meregistrasikan Iya. KTP ya kan di Dukcapil. Padahal dua fakta ini bisa kita lihat, yang satu melihatnya de jure-nya, yang satu melihatnya de facto tinggalnya. Itu Iya. makanya bisa akhirnya selisih datanya. Contoh yang paling gampang itu. Kan ini sering gitu kan, misalnya kayak data penduduk tadi bang, misalnya ada data yang versi Capil, ada yang versi BPS kayak gitu. Nah itu kan nanti angkanya ada masih dua gitu kan. masing-masing. Nah terus yang dikatakan satu datanya itu seperti apa gitu? Nah, Memang- itu sebenarnya kalau memang ada dua konsep, ada dua konsep definisi, maka kita harus masuk ke portal SDI dulu. Portal SDI Nah, betul. jadi di dalam portal SDI nanti akan memilih jadi konsep mana yang harus kita keluarkan di satu data seperti itu. Jadi dipilih salah satu biar nggak rancu, atau nanti mungkin akan memang jadi dua datanya, jumlah penduduk ya secara de facto atau secara de jure untuk yang jumlah penduduk seperti itu. Jadi pokoknya intinya untuk SDI harus sesuai dengan kesepakatan forum, yaitu di portal Satu Data Indonesia. Oke, berarti nanti misalnya ada data kependudukan, data pertanian, data bencana gitu, itu berarti sudah kolaborasi dengan pihak-pihak instansi yang terkait gitu Iya, ya? betul. Jadi kalau dikatakan satu data kependudukan, itu sudah hasil kolaborasi misalnya dengan Capil seperti itu. Iya. Oke. Yang menentukan tetap di portal. Forum. Di portal bang ya. Mm-mm. Nah kan tadi bicara tentang metadata bang, ada manfaatnya gitu. Nah untuk bisa memperoleh metadata itu bang, dia pakai apa gitu? Apakah ada instrumennya atau menggunakan kuesioner seperti itu? Ya, ada instrumen metadata tuh ada 3. Ah. Jadi yang saya jelaskan tadi, jadi ada MSKEG, yaitu kegiatan. Yang kedua MSVAR untuk variabel. Yang ketiga ada indikator. Oh. Jadi terbagi tuh di satu kegiatan statistik kan akan menghasilkan suatu indikator. Indikator itu gampangnya yang jumlah, Iya. indeks atau rasio dan sebagainya, itu indikator. Untuk variabel itu di pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner misalnya. Nah, untuk kegiatannya sendiri itulah kegiatan besarnya. Jadi itu yang akan ditangkap di metadata 3 instrumen itu. 3 instrumen itu. Nah selanjutnya setelah sudah diperoleh datanya yang pakai tadi instrumen atau kuesioner itu, penyusunannya bagaimana? Proses penyusunannya? Nah, tahapannya jadi seidealnya, jadi si produsen data kan yang memang melakukan kegiatan tersebut melakukan kalau di BPS ada rekomendasi, Iya. bisa untuk sensus atau survei bisa meminta rekomendasi ke BPS untuk kegiatan tersebut. Kemudian setelah ada rekomendasi baru membuat metadatanya. Jadi seperti ban berjalan, rekomendasi, metadata. Jadi produsen itu harus membuat seperti itu. Kemudian dikumpulkan ke wali data. Nah, wali Ke mana data. tadi? Wali data. Ya, dari Oke. produsen ke wali data. Ah. Nah, wali datanya kan ada di tiap-tiap mereka sendiri, kementerian sendiri, KLPD, itu ada wali datanya. Nah, dari wali data kan sudah terkumpul semua, Ah. baru dikumpulkan ke BPS. Oh berarti Jadi pada ke akhirnya nanti pembina data-data itu semuanya ada di BPS seperti itu Iya, Bang? seperti itu. Berarti kan tadi Betul. kalau melihat alurnya dari BPS juga menangkap kebutuhan dari produsen seperti itu ya. Mm-mm. Kemudian dari para pengguna kayak gitu sudah memberikan apa data yang mau diinginkan, kita menyusun
dan kita mengkombinasikan dengan instansi lain seperti itu. Iya. Kemudian pada akhirnya data itu nanti akan Disebarluaskan dalam bentuk metadata. dalam bentuk metadata. Oke. Biar informasi dari data yang dihasilkan tuh tahu, oh ini loh, ini data itu berasal dari mana, Oh, berarti sama dari sumbernya siapa. juga jelas nanti ya? Iya jelas, Oke. kelihatan semuanya nanti. Dari pengajuan rekomendasi itu sebenarnya BPS juga pengen mengasistensi lah kurang lebihnya kan, karena udah saat pengajuan rekomendasi itu produsen akan membuat permohonan, dia akan membuat kegiatan apa, metodologinya apa. Nah dari situ BPS sebenarnya sudah bisa kami dari BPS itu sudah bisa mengasistensi. Oh kalau metodologinya seperti ini kurang pas, misalnya sampelnya sekian gitu, kami bisa melakukan rekomendasi perbaikan atau ada rekomendasi yang lebih baiknya seperti apa dari BPS. Oh. Nah itu kan tadi ada bicara tentang produsen itu Bang ya. Itu produsennya dari siapa saja ya? Maksudnya dari pemerintah bisa, dari pihak swasta bisa, dari mahasiswa bisa gitu, atau pihak tertentu saja? Oh, untuk sementara masih di KLOPD itu ya. Jadi Oh, di Kementerian Lembaga sama OPD aja Bang ya? Oke. Satu data di situ. Oke, terakhir nih Bang, mau nanya, itu kan kegiatan statistik ada beberapa tuh. Nah, yang memiliki metadata itu semua kegiatan statistik atau hanya beberapa saja? Idealnya melihat dari pentingnya metadata supaya orang tidak salah mengartikan data yang dia baca, idealnya semua kegiatan itu harus punya metadata. Karena pada dasarnya metadata itu sebenarnya dokumen, living dokumen dari kegiatan itu mulai direncanakan sampai kegiatan itu selesai. Tapi yang menurut satu data yang akan BPS himpun itu adalah sampai kegiatannya sektoral khusus. Jadi yang swasta itu tidak perlu memberikan laporan kepada kami, tapi memang idealnya tetap memiliki juga. Tetap memiliki juga ya. Oke, terima kasih banyak waktunya Bang. Sudah mau ngobrol di Paskalibah. Semoga di lain kesempatan kalau berkunjung lagi ke Sumatera Utara bisa bersedia kembali menjadi bintang tamu di podcast kita ini. Oke, baik. Oke, kawan cerita, sekian episode kita kali ini mengenai Satu Data Indonesia dan metadata. Sampai berjumpa lagi di episode kita yang lain, yang pastinya Paskalibah. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.